Bagian 1. Mira melakukan pekerjaannya seperti biasa, bangun lebih pagi, lalu menyiapkan keperluan sekolah Mikaela. 5 tahun yang lalu, saat Mira baru pertama bekerja di sini, Mikaela masih bayi mungil berusia 10 bulan. William saat itu baru saja bercerai dengan mantan istrinya. Mira awalnya ditolak bekerja oleh William. Alasannya karena Mira tidak punya pengalaman mengurus bayi. William takut Mira tidak bisa bekerja dengan benar. Namun Mira bisa membuktikannya. Kontrak kerja Mira diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Dan minggu lalu, Mira baru saja menandatangani kontrak keduanya. Setelah Mira menyiapkan keperluan Mikaela, Mira berjalan menuju kamar William. Mira memutar kenop dan pintu terbuka. Seperti biasanya, William tidak pernah mengunci kamarnya sejak Mira membereskan keperluannya juga. "Pak, saatnya bangun." Mira menggoyangkan pelan lengan pria itu. William membuka matanya. "Jam berapa sekarang?" tanyanya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. "Jam 6 pagi, Pak," jawab Mira sambil membenarkan letak bantal yang terjatuh. Mira lalu melangkah meninggalkan William yang duduk di ranjangnya. Mira masuk ke dalam ruang ganti William. Dia mengambil kemeja berwarna biru dan setelan jas berwarna hitam. Mira kemudian meletakkannya di sebuah sofa tunggal yang tersedia di sana. Saat Mira keluar dari ruang ganti, William sudah tidak berada di ranjang. Mendengar gemericik air, Mira tebak pria itu sedang mandi. Mira menarik napasnya dalam-dalam saat pikiran kotor melintas di kepalanya. Mira kemudian mengalihkan pikirannya dengan mengganti spray kasur William. Setelahnya Mira bergegas keluar dari kamar pria itu, sebelum pikirannya semakin kotor. Mira sekarang ada di dapur. Dia menyiapkan sarapan dan bekal untuk kedua majikannya. Setelah menyajikan makanan di meja makan, Mira masuk ke kamar Mikaela. Dia melihat Mikaela yang sudah bangun. Gadis kecil itu sedang duduk dan memeluk boneka kesayangannya. "Hai Princess, sudah bangun?" Mira bertanya lembut. Mikaela mengangguk, lalu mengulurkan kedua tangannya minta dipeluk oleh Mira. Mira berlutut dan merentangkan tangannya. Mika langsung masuk ke pelukan wanita itu. Dipeluk seperti itu sudah menjadi kebiasaan Mika sejak masih bayi. "Mika mau mandi sendiri atau tante bantu?" Sejak bulan lalu Mika sudah bisa mandi sendiri, namun dia masih sering dibantu oleh Mira. "Mandi sendiri tante," jawab Mika sambil melepas pelukannya. "Baiklah, tante tunggu di sini." Mika berjalan menuju kamar mandi, sementara Mira menunggu di ranjang gadis kecil itu, sambil membersihkan tempat tidur Mika. Tidak lama Mika keluar dari kamar mandi, dengan balutan kimono handuk. Mira menghampiri Mika dengan membawa baju sekolah gadis itu. Mira membantu Mika berpakaian. "Tante, aku harus berikan kado apa buat Lala?" Lala adalah teman sekelas gadis kecil itu, yang besok akan berulang tahun. Mira terdiam mencari ide untuk putri majikannya itu. "Bagaimana kalau beri dia mainan Barbie, seperti punya kamu? Biar samaan," kata Mira memberi saran. "Apa dia akan suka?"
Tanya Mika ragu. Mika suka tidak dengan mainan Barbie-nya? Mira malah balik bertanya. Mika sangat suka. Jawab Mika senang. Kalau begitu teman Melha juga pasti suka. Mira menyelesaikan mengepang rambut gadis kecil itu. Nah, sudah selesai katanya. Sekarang kita turun untuk sarapan, lalu berangkat sekolah, tambahnya lagi. Iya, Tante. Jawab Mika dengan semangat. Mira menggandeng tangan Mika dengan satu tangannya, satunya lagi dia gunakan membawa tas sekolah Mika. Saat mereka turun, William sudah menunggu mereka di meja makan. Mira mengambil duduk di samping Mika, mereka lalu mulai sarapan dalam diam. Suasana kaku seperti ini sudah biasa bagi mereka, karena William memang tidak suka ada suara di meja makan. Hari ini, supir yang menemani kalian, saya ada rapat pagi ini, kata William begitu menyelesaikan sarapannya. Tapi papa akan menjemput Mika kan, Pak? Mika melihat ayahnya itu dengan penuh harap. Mika juga ingin pamer punya papa ganteng seperti yang teman-temannya lakukan. Selama ini William hanya mengantar mereka hingga depan gerbang sekolah, itu pun sangat jarang. Dan papanya itu tidak pernah mau turun dari mobil. Setelah mendrop mereka, William langsung tancap gas pergi. Tidak bisa, papa ada pertemuan dengan klien siang ini. Tolak William. Tapi papa sudah janji kemarin. Mika merajuk. Hari ini papa tidak bisa, mungkin lain kali. Papa mengatakan itu setiap hari. Wajah Mika berubah sendu, tanda dia akan menangis tidak lama lagi. Mika turun dari kursinya lalu mengambil tasnya dan pergi lebih dulu. Mira, katakan pada Mika kalau saya benaran tidak bisa. William berucap datar. Saya tidak tahu harus memberi alasan apalagi, Pak, semua kata sudah saya ucapkan. Mira juga kecewa pada William akan sikap pria itu terhadap putri satu-satunya itu. Itu sudah menjadi tugasmu, saya membayar kamu untuk itu. Mira menghela napas, selalu saja tiap hari begini. Sungut Mira dalam hati. Lalu apa gunanya Anda menjadi seorang ayah jika meluangkan sedikit waktu saja tidak bisa? Sungut Mira lagi, namun hanya berani dalam hati. Mana berani dia mengatakannya langsung pada William. Melihat tatapannya saja Mira sudah takut, apalagi lebih dari itu. Saya pamit, kata Mira dengan menahan dongkol pada majikannya itu. Mira keluar dari pintu utama dan melihat Mika sudah duduk di dalam mobil. Mira tebak pasti gadis kecil itu menangis. Mira membuka pintu mobil dan masuk. Jalan, Pak. Mira meminta supir untuk menjalankan mobil, dia akan membujuk Mika sambil jalan. Maafin papa ya, Princess, kata Mira membuka suara. Kamu kan tahu, kalau papa sangat sibuk. Kita akan minta papa untuk menjemputmu saat waktunya luang. Bujuk Mira sambil mengelus lembut kepala gadis kecil itu. Papa nggak sayang sama Mika, papa hanya sayang sama pekerjaannya, kata Mika masih terisak. Papa sayang kok sama Mika, buktinya papa selalu membeli mainan, baju bagus buat Mika. Beneran papa sayang Mika? Mika melihat Mira dengan tatapan polos. Bener dong. Nah sekarang jangan nangis lagi ya. Nanti biar tante yang bicara sama papa, oke?
Mika mengangguk, dia mengusap pipinya dengan tangannya, menghapus air matanya. Mira dan Mika tiba di sekolah. Mira mengantar Mika hingga depan kelas, lalu bergabung dengan para orang tua lainnya yang sedang menunggu anak-anak mereka. Sekolah menyediakan ruang tunggu khusus untuk para orang tua yang ingin menunggu anak mereka selesai belajar. Mira sendiri, tidak tiap hari dia menunggu Mika di sana, kadang dia pulang atau menunggu di kafe yang berada tidak jauh dari sekolah Mika. Seseorang yang suaranya begitu dikenal Mira, datang mendekat. "Ngopi yuk, di kafe depan," ajak seseorang itu yang merupakan sahabat Mika dari desa. Namanya Jasmine. Jasmine bekerja sebagai pengajar di sekolah itu. "Kamu nggak ada kelas?" tanya Mira. Jasmine menggeleng, "Aku kosong hingga 1 jam ke depan," katanya. "Dah yuk." Mira berdiri dari duduknya, dan menyamai langkah sahabatnya yang tadi berjalan ibih dulu. "Mukamu enggak enak dipandang. Kamu ada masalah?" Mira bertanya saat mereka sudah selesai memesan. "Aku putus dengan Ardi," jawab Jasmine. "Dia sudah pacaran dengan Ardi selama 1 tahun setengah. Padahal aku berharap hubungan kami hingga jenjang pernikahan." "Memang masalahnya apa?" Mira bertanya hati-hati, dia tidak ingin menambah rasa sakit sahabatnya itu. "Ardi minta ibih dari ciuman, tapi aku menolak. Lalu dia bilang kalau aku nggak benar-benar mencintainya." Mira masih diam, dia nggak tahu harus menanggapi seperti apa. "Kami bertengkar dan lalu dia mengatakan putus," lanjut Jasmine lagi. "Kamu tidak percaya pada hubungan kalian?" Mira akhirnya bertanya. "Memangnya kepercayaan pada pasangan diukur dari hubungan yang ibih intim?" Jasmine balik bertanya. Mira menggeleng ragu. Tapi Adit bertahan dengan Nadia karena hubungan mereka sudah sejauh itu. "Nadia bersedia tidur dengan Adit, bahkan saat Adit masih jadi pacarku," jawab Mira polos. "Mir, aku harap kalau kamu punya pacar, jangan mau berhubungan intim dengan cinta." Jasmine mengernyit, kenapa jadi dia yang memberi nasihat, seolah-olah yang curhat itu Mira. "Aku pikir hubungan akan bertahan lama, kalau pacarnya bersedia diajak tidur. Buktinya Nadia dan Adit bertahan hingga sekarang," kata Mira keras kepala. "Itu karena Nadianya aja yang murahan, pacar adik sendiri juga diembat." Jasmine jadi emosi mengingat kelakuan kakak tiri sahabatnya itu. "Aku malah berpikir Adit berpaling karena aku tidak mau tidur dengannya." Jasmine ingin sekali mengeluarkan otak sahabatnya itu dan mencucinya hingga bersih. "Kamu tahu Adit dan Nadia itu setipe, makanya mereka cocok. Sama-sama murahan." Jasmine ingat, Adit pernah memintanya untuk jadi pacar keduanya. Adit kemudian menjanjikan akan memberikan uang banyak sebagai kompensasi. Jasmine bersyukur Mira putus dengan Adit. Sejak awal laki-laki itu tidak tulus dengan Mira. "Tunggu, kenapa kamu jadi membicarakan Adit? Jangan bilang kamu masih mencintainya?" Jasmine bertanya tidak suka. "Tidak, tentu saja tidak. Aku sekarang mencintai orang lain," sangkal Mira.
Kamu mencintai orang lain? Siapa? Aku kenal orangnya. Wajah Mira memerah, dia menunduk malu. Ingatannya melayang pada William. Walaupun bersikap kaku dan dingin, nyatanya Mira tidak bisa mengelak dari pesona William. Si duda anak satu. Katakan padaku siapa orangnya? Desak Jasmine. Kamu bukannya tadi mau curhat karena patah hati? Mira mencoba mengalihkan pembicaraan. Kisahku sudah tidak menarik, sekarang kisahmu sepertinya lebih menarik. Ayo ceritakan padaku, siapa orang beruntung itu? Jasmine memajukan tubuhnya, siap mendengar cerita Mira. Aku akan katakan nanti, setelah kamu menyelesaikan kelasmu. Mira menunjuk jam yang melingkar di pergelangan tangan Jasmine. Ah, sial, maki Jasmine. Tidak bisakah kamu beritahukan namanya saja? Mira menggeleng. Inisialnya. Jasmine belum menyerah. Tidak. Tolak Mira tegas. Aku akan cerita saat kamu benar-benar luang. Baiklah, setelah aku pulang sekolah nanti. Aku tunggu ceritamu. Mira mengangguk malu-malu. Jasmine bukan hanya penasaran, tapi dia juga ingin melindungi sahabatnya itu. Mira sangat mudah untuk dimanfaatkan. Gadis itu polos, cenderung bodoh. Namun di balik itu dia punya hati yang luar biasa baik. Ingat ya Mir, jangan mau diajak bercinta, walaupun kamu cinta mati sama dia. Kecuali dia bersedia menikah dengan kamu. Bukan, maksudku, kalau kalian sudah menikah baru boleh, kata Jasmine mengingatkan. Jasmine melihat ke arah Mira yang melamun. Hei Mira, kamu dengar aku ngomong gak sih? Iya dengar, jangan mau diajak bercinta, kalau belum menikah. Mira mengulangi ucapan Jasmine. Jasmine mengangguk, lalu mereka berpisah di depan ruang tunggu khusus orang tua murid.